PC-mu harganya berapa? Ini loh, casing doang, kosong melompong, nggak ada apa-apanya. 6 juta, Hyte Y70 Touch. Halo, saya Simo dari Jogja, Sandi dari Jawara Media, dan di video kali ini kita kedatangan tamu dari brand Hyte ya, sebuah casing PC. Udah ada di samping saya, bentuknya gede banget, warnanya juga stand out, black and red, dan secara desain juga berbeda dengan casing-casing kebanyakan. Ya, ini adalah Hyte Y70 Touch ya, jadi Hyte Y70 Touch ya, sebuah casing Hyte yang versi terbaru ya, yang baru diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi Hyte sendiri menurut saya belum terlalu lama ya masuk ke dunia PC custom ya. Mungkin beberapa tahun terakhir ya. Cuman dari awal memang sudah menarik perhatian ya. Karena menurut saya desainnya itu berbeda ya. Menurut saya yang pertama mengusung desain seperti ini adalah Hyte ya. Kotak dual chamber cuman ujungnya kepotong seperti ini. Menurut saya yang mulai Hyte ya. Baru mungkin belakangan ada beberapa brand casing yang membuat casing dengan desain-desain seperti ini. Ya, Hyte sendiri adalah brand dari Amerika ya sepertinya ya. Jadi itu sister company dari iBuy Power, sebuah perusahaan PC builder yang cukup raksasa di sana. Dan mereka buat brand Hyte dan produknya adalah casing dan juga aksesoris PC lainnya. Ya, Y70 Touch ini ditawarkan dengan harga cukup premium ya. 6 juta rupiah untuk sebuah casing. Tentu banyak hal yang ditawarkan dengan casing seharga itu ya. Nah, di sini kita akan detailkan, kita akan lihat spesifikasinya, kita akan lihat apa aja sih yang ditawarkan dari casing seharga 6 juta. Dan tentu di akhir kita akan rakit jadi sebuah PC, jangan kemana-mana. Ya, secara umum casing ini mengusung desain dual chamber ya, PSU sebelah kiri dan sebelah kanannya komponen lainnya ya, motherboard, processor, VGA card di sebelah kanan. Jadi dimensinya sedikit agak melebar ya. Spesifikasi teknis untuk materialnya juga tidak disebutkan detail di websitenya ya, cuman memang ini berat banget ya, kemungkinan 0,9 atau 0,8 ya, 0,9 atau 1 mili kalau salah ya, feeling saya ya. Cuman ini tidak murni menggunakan SECC ya, tidak murni menggunakan plat ya. Banyak juga bagian-bagian yang dibuat dari ABS plastik ya, seperti bagian atas juga, bagian bawahnya juga. Ya, jadi dari desain seperti ini, mereka mengandalkan airflow dari bagian bawah, belakang, atas, dan samping kiri ya. Karena bagian samping kanan dan depannya itu ketutup oleh tempered glass. Oke, fitur-fitur apa sih yang diandalkan oleh casing ini? Yang pertama yang mereka highlight adalah adanya sebuah LCD 4K di bagian depan. Ya, ini adalah LCD ya. LCD dengan resolusi 4K size 14,1 inci dan ini touchscreen 10 jari ya. Ya, mekanismenya dihubungkan dengan dua buah kabel, ada jalurnya, satunya akhirnya di belakang sini, DisplayPort ya. Ini akan dicolokkan dengan output DisplayPort dari VGA card kita. Salah satu aja ya, satunya tetap ke yang utama. Secondary-nya bisa masuk ke sini ya, disertakan juga kabelnya ya, DisplayPort to DisplayPort. Satunya lagi ujungnya bercabang dua, satunya untuk power SATA, satu lagi masuk ke USB 2.0 di motherboard ya. Itu ya, yang pertama ada 4K LCD di bagian depan. Yang kedua untuk support GPU-nya ini sampai ke 420 mm lebih ya. Jadi high-end-nya VGA card tidak akan masalah di casing ini. Dan hanya support vertikal ya, jadi nggak bisa dipasang dengan direction normal seperti ini, harus vertikal. Tapi jangan khawatir, sudah disertakan juga dengan bracket dan juga risernya. Dan risernya sudah PCI Express 4.0, jadi dipastikan GPU kamu akan jalan full speed di casing ini. Berikutnya support coolernya ya, untuk I/O sampai berapa milimeter? Ya 360 mm support ya, bisa ditaruh di atas, bisa taruh di samping sebelah sana. Juga 240 pasti support, 280 mm juga support ya. Untuk fan sendiri bagaimana? Kalau nggak pakai I/O, bagian atas bisa pakai 312 cm atau 14 cm kali 2. Samping sana juga sama, kalau nggak 312 cm, 14 cm kali 2. Dan di bagian bawah opsinya 2 kali 12 cm atau 2 kali 14 cm. Terus kalau nggak pakai I/O, pakai cooler biasa, maksimum tingginya berapa? 180 mm, tinggi banget. Sebagai gambaran, Noctua NHD15 itu 165 mm ya tingginya, termasuk fan-nya ya, ini 180 mm. Gak ada masalah dengan HSF Tower sekalipun. Berikutnya masalah PSU-nya ya. Ini juga support PSU untuk yang high capacity ya, yang biasanya dimensinya lebih panjang ya, sampai ke 23 cm bisa masuk ke casing ini. Oke, itu secara umum spesifikasi teknisnya ya. Habis ini kita tear down dulu seperti apa sih detailnya casing seharga 6 juta ini. Ya, kita akan tear down ya. Jadi tadi saya bilang karena bagian depan dan sampingnya tertutup tempered glass, jadi mereka mengandalkan airflow dari bagian atas, samping kiri, belakang, dan bawah ya. Kita coba buka dulu bagian atasnya ya. Ini sepertinya bahannya bukan dari plat besi ya, bukan dari SECC ya, tapi murni dari plastik ABS ya. Ya, bagian atas bisa dibuka tanpa tool sama sekali, dan benar ini dari plastik ya.
Sehingga memungkinkan mereka membuat lubang yang lebih besar ya. Jadi memang harusnya airflow-nya jauh lebih lancar dengan lubang segini besar ya. Ada 2 lapis, bagian atas yang merah ini dan di bagian dalamnya warna hitamnya ini kayaknya sebagai dust filter juga ya. Ya, selanjutnya sebelah kiri ya. Ini juga bisa dibuka tanpa tools ya. Tapi ini berbeda. Ini dari metal harusnya ya. Tapi tetap dilapisi oleh plastik mesh untuk dust filter sepertinya ya. Dan sama, lebih gede ya bolongan-bolongannya ya. Harusnya airflow-nya jauh lebih lancar dengan motif seperti ini. Ya, selanjutnya sebelah tempered glass-nya juga bisa kita copot seperti ini. Atau di mana nih? Sini aja deh. Ya, sudah kita tear down seperti ini. Ini LCD-nya. Tadi saya bilang ada 2 kabel dari LCD-nya. Satu untuk display port. Jadi ada, aduh berat banget ini. Ada jalur kabelnya dan berakhir di sini ya. Nanti ini akan ada konektornya. Ini bawaan dari Hi-Tech juga. Display port to display port ya. Jadi kayak gini nanti kabelnya. Dan ini akan dikonekkan dengan salah satu display port dari VGA card ya. Nanti jadi dalam bayangan saya jadi secondary monitor ya. Yang monitor utama tetap ke monitor utama, cuman secondary-nya masuk ke kabel ini dan diteruskan ke LCD bagian depan. Ini bawaan kabelnya kayak gini. Satu lagi bercabang 2. Satunya SATA power, satunya ke USB 2.0 di motherboard ya. Itu ya untuk LCD-nya ya. Oke, kita balik lagi. Ya, tadi saya bilang ini hanya support GPU dengan vertikal ya. Jadi nggak bisa direction yang normal yang kayak gini. Karena ininya pendek banget ya. Jadi hanya bisa vertikal dan ini bisa di-adjust juga. Apanya? Ketinggian PCI Express slot-nya ya. Disesuaikan dengan motherboard kalian. Ini bisa dibuka. Jadi ini kan PCI Express untuk ke motherboard nih. Nah, ini bisa di-adjust sesuai dengan posisi PCI Express di motherboard kalian. Kayak gini, bisa naik turun ya. Tinggal dikencangkan di slot yang pas dan bisa nancep proper harusnya ke motherboard kalian. Ya, selanjutnya untuk radiator tadi saya bilang 360 bisa support, bisa di atas atau bisa di samping ya. Untuk fan juga begitu, 3 x 12 cm atau 2 x 14 cm baik di atas sini maupun di samping. Dan di bawah opsinya cuma 2 ya, entah 14 cm atau 12 cm tetap cuma 2. Ya, di belakangnya ini, tadi kalau dari depan kelihatan ya, ada seperti logo Hi-Tech ya, ini ya. Ini bisa kita tarik ke belakang, fungsinya sebagai storage container ya. Ada 2 skrup di sini, tinggal kita kendorkan. Dan kita tarik keluar ya. Nah, ini fungsinya untuk hard disk 3,5 inci atau SSD 2,5 inci ya. Tinggal kita pasang di sini di skrup dan kita masukkan lagi seperti ini. Ada 2 ya, 2 slot ya untuk storage ya di bagian belakang. Terus apalagi bagian bawahnya gimana? Masang fan di bagian bawahnya bagaimana? Masang fan bagian bawahnya memang agak sedikit susah ya, harus dibalik ya casingnya ya. Jadi coba kita lihatin ya. Seperti ini. Ini ada 3 buah skrup yang kita bisa copot pakai tangan. Dan ini adalah kontainer untuk fan bagian bawah ya. Nah, seperti ini ya. Tinggal disekrup di sini, entah 14 cm atau 12 cm, tetap cuma bisa 2 fan ya. Dan ini juga ada dust filternya yang bisa dicopot ya. Kayak gini. Nah, kayak gini ya. Udah, sudah kita tear down semua. Habis ini kita akan coba rakit ya. Saya penasaran sama LCD bagian depannya aja. Kira-kira bisa digunakan untuk apa aja. Kita rakit pakai apa ya, Dim? Yang kemarin aja, Pak. Oh iya ya, yang Threadripper kemarin kita belum rakit jadi PC jadi ya? Iya. Oke ya, kita akan masukin sistem Threadripper yang kita coba di konten sebelumnya. Kita akan rakit di casing ini. Kayak apa jadinya? Yang kemarin.
Sudah kita rakit semua ya, sudah terpasang semua ya. Memang belum dirapiin kabel-kabelnya, tapi semua poin-poinnya sudah terpasang dengan proper. Cukup lama sih ya, beberapa jam tadi kita nggarap ini. Dan ternyata memang ada beberapa yang ingin saya sharing ya. Seperti posisi radiator tadi saya maunya taruh di samping, ternyata nggak bisa ya. Karena dari Enermaker sendiri tidak terlalu fleksibel tubing untuk water coolernya. Terus jadi kita taruh di atas dengan posisi selang di bagian sana. Terus untuk konfigurasi fan-nya 3 di bagian sana untuk intake ya, masuk anginnya. Terus yang di bagian bawah juga untuk intake, jadi exhaust-nya cuma dari 3 fan radiator di bagian atas. Ini outtake exhaust ke bagian atas. Kayak gini jadinya temanya bener-bener kentara ya, black and red ya. Suka banget saya personally. Terus ada beberapa aksesoris yang saya tambahkan di tengah jalan tadi biar mempercantik dan memerapikan PC ini. Yang pertama ini extension cable dari Easy DIY warna hitam ya. Untuk 24 pin EPS dan juga VGA card. Terus satu buah red strip ya dari Techwear ya, Omnibeam ya, untuk mempertegas aksen merah hitamnya. Oke, habis ini kita akan rapiin dulu. Kita akan pasang juga panel-panel dari casing ini. Kita akan nyalakan habis ini. Dan juga kita akan download software dari Techwear Nexus untuk kustomisasi LCD di bagian depan ini. Bisa untuk apa aja, habis ini kita akan lihat. Udah jadi, sudah coba kita rapikan juga sebisa mungkin dan sudah kita pasang juga panel-panel dari casingnya. Jadinya kayak gini jauh lebih ganteng ya ketika udah jadi ya dibandingkan tadi sebelum dirakit. Ya kita akan sharing dulu ya experience rakitnya ya. Jadi semua hardware yang kita pilih untuk dirakit di casing ini bisa kita pasang tanpa kendala ya. Baik dari motherboard ASRock TRX 50WS yang form factornya EATX bisa gampang banget dipasang di sini dan mudah karena cukup presisi ya. Bahannya tebal banget jadi presisi banget. Terus coolernya Enermax IO 360 mm ini juga bisa kita pasang dengan mudah. Tadinya memang saya ingin pasang radiatornya sebelah sini nih. Cuman karena memang tubingnya kaku ya. Jadi lebih gampang dan lebih asik kayaknya taruh di atas. Akhirnya jadi seperti ini konfigurasinya. Radiatornya di bagian atas. VGA card Radeon 6900 XT yang reference ini juga bisa dipasang dengan mudah di bracket vertikal GPU-nya dengan riser juga. Dan bisa berjalan full speed di Gen 4 ya, PCI Express-nya ya. Konfigurasi fan 12 cm di bagian samping untuk intake, 14 cm di bagian bawah ini juga untuk intake, dan exhaust-nya mengandalkan 3 buah fan radiator di bagian atas. Tadi sempat saya coba juga sebentar pakai Cinebench R23 throttling test 10 menit untuk melihat suhu prosesornya ketika dalam casing ya. Kita bandingkan dengan kondisi kemarin di luar casing. Memang perbedaannya sekitar 2-3 derajat lebih panas ketika kita pasang di casing ini dengan kondisi tertutup ya. Dan ini masih sangat wajar sehingga menurut saya casing ini dengan konfigurasi fan seperti ini masih sanggup menghandle sebuah Threadripper 32 core 64 watt tetap dingin di full load ya. Ya gitu ya, jadi ganteng banget menurut saya hasil akhirnya seperti ini. Jadi Hyte Y70 Touch ini ditawarkan dengan harga 6 juta ini memang menawarkan banyak hal ya. Selain desain yang premium, yang stand out dibandingkan casing-casing kebanyakan di market, finishing yang halus banget, bahan yang tebal dan presisi, dan tentu juga LCD 4K 14 inci ini ya, yang menjadi andalan casing ini. Terang banget dan kelihatan banget membuat casing ini berbeda banget dengan casing kebanyakan. Dan ini touchscreen ya, dan ini experience touchscreen-nya cukup smooth ya, nggak ada nge-lag-nya sama sekali. Dan semua tampilan yang bisa ditampilkan di LCD di bagian depan ini bisa kita kustomisasi sesuai dengan kebutuhan dan selera kita melalui softwarenya Hyte ya, namanya Nexus ya. Banyak banget widget yang bisa kita pilih dari mulai yang basic seperti jam dan tanggal, terus juga hardware monitoring, juga weather, cuaca juga bisa kita tampilkan. Ada juga game-game basic kayak gini untuk killing time yang bisa kita mainkan langsung di LCD-nya.
Jadi banyak hal ya yang bisa kalian pilih dari software Nexus-nya si Hide ini. Juga ada beberapa widget khusus seperti misalkan untuk Twitch chat ya. Jadi mungkin di beberapa skenario kalian nggak usah berbagi layar untuk streaming dan chattingnya ya. Chattingnya bisa dilempar ke secondary monitor di bagian depan ini. Oke, jadi gitu ya yang kita bisa sharing sebuah PC build dengan tema black and red dan ternyata juga inline ya dengan hardware yang kita pilih ya. Kita menggunakan AMD Processor dan Radeon VGA card yang menurut saya tema warnanya juga black and red. Jadi tema warna dan pemilihan hardware inline ya. Arctic fan-nya juga black and red. Personally saya suka banget karena merah dan hitam juga ini adalah warna favorit saya. Enggak ada hubungannya sama partai politik. Ini ngomongin PC build ya. Jadi gitu aja video singkat kali ini. Sebuah build PC menggunakan casing premium dari Hide Y70 Touch. Jadi total rakitan ini dengan spesifikasi yang tadi saya sebutkan di atas 100 juta ya. Memang premium ya. Dari casing sama spesifikasi hardware-nya juga premium. Moga-moga bisa menginspirasi kalian, menambah wawasan kalian, memberikan info yang berguna, dan mungkin juga bisa membuat kalian jadi tambah semangat menabung. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.